I've written to the agent to say I'm on my way. I'm deeply honored to meet you. Body full of bullets was in jail. Lílalo, hijo, wo péquelo. Oh. Catherine Weldon. Your society values people by how much you have. Ours by how much we give away. Hai, ketemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Woman Walks Ahead. Ini adalah film yang berasal dari Amerika Serikat dan bergenre drama, biografi, dan sejarah. Dibintangi oleh Jessica Chastain sebagai Catherine Weldon, Michael Grey Eyes sebagai Sitting Bull, dan Sam Rockwell sebagai Kolonel Silas Grove. Diadaptasi dari kisah nyata, film ini menceritakan perjalanan dari Catherine Weldon, seorang pelukis wanita yang memiliki ambisi besar untuk mengabadikan potret seorang kepala suku yang terkenal bernama Sitting Bull. Walau awalnya hanya berniat melukis, perjalanannya justru mengantarkannya pada sebuah tujuan baru, yaitu membela rakyat Indian di sana dari penjajahan yang dilakukan Amerika, bangsanya sendiri. Seperti biasa, sebelum mulai, kami memberitahu kamu semua kalau ini adalah spoiler konten. Jadi bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, barangkali ingin menonton filmnya terlebih dahulu, ini adalah waktu yang tepat untuk mundur. Tapi kalau kalian masih tetap ingin melanjutkan, oke, sebelum mulai, bumper dulu ya. Cerita dimulai dengan sebuah surat yang ditulis oleh Catherine Weldon kepada Mr. James, seorang kepala polisi yang berada di daerah perbatasan. Ia mengutarakan bahwa ia berencana untuk berkunjung ke daerah reservasi Standing Rock dengan tujuan untuk melukis potret seorang kepala suku Sioux yang terkenal. Catherine kemudian pergi dari Brooklyn menuju daerah tersebut yang berada di Dakota dengan menaiki kereta api. I've written to the agent to say I'm on my way. Catherine pun telah menghabiskan satu malam di atas kereta itu. Dan esoknya saat hendak sarapan pagi, seorang pria datang menyapanya dan bertanya mengapa seorang wanita bangsawan seperti dia bepergian seorang diri melewati perbatasan. Catherine lalu menjawab bahwa ia adalah seorang pelukis dan menceritakan soal niatnya tersebut pada pria itu. Tapi pria itu tidak mempercayainya dan menuduh Catherine adalah seorang mata-mata dari sebuah lembaga karena ia berasal dari New York, tempat di mana Asosiasi Pertahanan Nasional bagi kaum Indian berada. Dan pria ini adalah Kolonel Silas Grove, yang juga memiliki sebuah misi khusus di tempat tujuan yang sama dengan Catherine. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun tujuan. Dan Catherine yang turun dari kereta hanya bisa melihat padang rumput yang luas di tempat tersebut. Kolonel Grove yang masih mencurigainya, menghasut seorang pria dan mengatakan bahwa Catherine adalah seorang mata-mata dari New York. Pria itu lalu meludahi Catherine sambil berucap kasar padanya. I hope they fuck ya. Sekali lagi, Kolonel Grove memperingatkannya bahwa di sini tidak ada tempat bagi seseorang seperti dia. Lalu Catherine pun berjalan seorang diri sambil menarik kopernya dengan susah payah. Catherine yang melanjutkan perjalanan akhirnya sampai di daerah reservasi. Ia bertanya apakah agen McLaughlin sudah menerima suratnya, tapi dengan sedikit tegas McLaughlin lalu balik bertanya kenapa Catherine tidak menunggu dulu balasan darinya sebelum berangkat ke sini. Lalu ia mengizinkan Catherine untuk menginap satu malam di tempat itu, dan besok bawahannya yang bernama Chaska akan mengantar Catherine ke stasiun untuk pulang kembali ke New York.
Keesokan harinya, Catherine pun diantar oleh petugas yang bernama Chaska menuju stasiun. Di perjalanan, Catherine bertanya pada petugas yang mengantarnya tersebut tentang apakah Sitting Bull telah membaca surat darinya. Lalu Chaska menjawab tidak, karena McLaughlin menyuruhnya untuk membakar surat dari Catherine tersebut. Tapi ia sempat membacanya sebelum melakukan itu. Kendaraan mereka lalu berhenti di sebuah pemukiman dari penduduk Indian. Catherine sedikit takut dan bertanya ia dibawa kemana. Lalu Chaska berkata bahwa dia sebenarnya adalah keponakan dari Sitting Bull. Kemudian Catherine dibawa ke sebuah ladang kecil yang berada tidak jauh dari sana, di mana terlihat ada seorang pria tua yang sedang berkebun. Dan ternyata dia adalah Sitting Bull, orang yang dari awal ingin Catherine temui. Lalu Chaska berbicara dengan bahasa Lakota dengan pamannya itu, seperti mencoba memperkenalkan Catherine pada Sitting Bull. Tapi Sitting Bull seperti enggan melanjutkan obrolan dan secara acuh melanjutkan aktivitasnya. Chaska pun lalu mengajak Catherine pulang. Tapi karena Sitting Bull ternyata cukup pandai berbahasa Inggris, Catherine lalu mulai sedikit menceritakan perjalanan jauh dan usahanya untuk bertemu dengannya, dan meminta agar Sitting Bull bersedia untuk ia lukis. Di luar dugaan, Sitting Bull mau ia lukis, dan ia meminta bayaran sebesar $1.000 untuk harga dari lukisan wajahnya. Catherine sedikit kaget. Walau dengan berat hati, akhirnya Catherine pun mengiyakannya. Dan terlihat perasaan tak percaya tergambar dari wajah Sitting Bull, karena Catherine mau menerima tawarannya yang mahal tersebut. Lalu pada malam itu, Sitting Bull pun menyediakan tempat untuk Catherine tidur, sampai lukisan dirinya selesai dikerjakan. Esok harinya, Catherine dan Sitting Bull pergi berjalan menuju sebuah padang terbuka untuk mulai mengerjakan lukisan mereka. Saat berjalan, Sitting Bull kesulitan mengikuti langkah kaki Catherine yang cukup cepat. Ia berkata bahwa tidak selayaknya seorang wanita berjalan di depan seorang kepala suku. Catherine lalu memperlambat langkahnya dan bertanya kenapa dia terlihat sangat kelelahan. Dan Sitting Bull menjawab, karena masih ada beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya, dan berjalan dengan cepat akan membuatnya sedikit kesakitan. 4 bullets still in my body. They move around. Lalu di tengah perjalanan, Kolonel Grove menghadang mereka dan memperingatkan Catherine untuk segera kembali ke New York. Namun Catherine menolaknya dengan tegas dan mengancam jika ia dipaksa terus untuk segera pulang, ia akan memberitakan tentang semua ketidakadilan yang terjadi di sana pada surat kabar yang ada di kota. Karena secara jelas pemerintahan di sana telah merampas banyak hak dari kaum Indian yang ada di sana. Di waktu yang sama, seorang senior perang yang memiliki banyak sejarah melawan suku Indian tiba di sana. Dia bernama General Crook. Lalu Catherine dan Sitting Bull pun sampai di tempat di mana mereka akan mulai melukis. Ketika itu, Sitting Bull hanya mengenakan pakaian biasa seperti orang Amerika pada umumnya. Catherine kurang menyukainya dan meminta Sitting Bull untuk mengenakan pakaian tradisional Indian yang ia miliki. Namun, Sitting Bull berkata bahwa petugas di sana melarang mereka untuk mengenakan pakaian tersebut dan meminta mereka semua, para suku Indian, untuk membakar pakaian tradisional mereka. Walau Catherine terlihat sedikit kecewa, ia berkata tidak apa-apa melukisnya dengan pakaian modern. Tapi kemudian Sitting Bull berkata bahwa ia tidak membakar semuanya dan menyembunyikan beberapa pakaiannya di sebuah tempat. For $1,000, you should get what you want. Catherine tersenyum dan mereka berdua pun bersiap pergi ke tempat tersebut. Sitting Bull lalu mempersiapkan Rico, seekor kuda putih kesayangannya untuk Catherine tunggangi. Namun Catherine menolak dan tidak mau menaiki kuda itu. Walau Sitting Bull memaksanya karena tempat yang akan mereka tuju cukup jauh jaraknya. Dan benar saja, di tengah perjalanan, Catherine yang berjalan pun mulai merasa kelelahan dan pegal. Mereka lalu beristirahat sebentar di sebuah aliran sungai, sambil sedikit berbincang. Sitting Bull secara pribadi sepertinya kurang menyukai orang-orang yang berada di kota. Orang-orang di kota menilai orang lain dari seberapa banyak harta yang mereka miliki. Sedangkan kami, suku Indian di sini, menilai orang lain dari seberapa banyak harta yang mereka berikan. Too many people with too much. Too many people with nothing at all. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Dan di sana terdapat sebuah tenda khas suku Indian milik Sitting Bull.
Sitting Bull pun mulai mengenakan pakaian Indian miliknya. Catherine lalu memintanya untuk keluar dari tenda itu, agar ia dapat melukisnya dengan jelas. Namun kali ini, giliran Sitting Bull yang menolaknya. Ia hanya ingin dilukis dalam tenda tersebut. Mereka pun saling terdiam cukup lama. Lalu Sitting Bull mulai mengajak Catherine berbicara dan bertanya mengapa ia tidak mau menaiki kuda. Catherine lalu mulai bercerita mengenai pengalaman buruknya sewaktu kecil, yang membuatnya memiliki trauma tersendiri terhadap seekor kuda. Ia pun bercerita mengenai hidupnya. Dia memutuskan untuk berubah dan untuk tidak lagi peduli dengan apa yang orang-orang pikirkan mengenai dirinya. Seperti sekarang ini, ketika ia berada di tengah-tengah dunia yang tidak ia kenal. Ternyata sangat sulit menjadi seorang pemberani, sambung Catherine dengan sedikit menangis. It's damned hard being brave. Setelah cerita itu, akhirnya Sitting Bull pun mau keluar dari tendanya, dan Catherine mulai melukis potret Sitting Bull dengan pakaian kebesarannya yang khas itu. Lalu malam harinya, Catherine dan Sitting Bull pun kembali ke pemukiman, tapi tempat itu terlihat sepi tidak seperti biasanya. Di dalam, Chaska sudah menunggu dan memberi kabar bahwa pemerintahan di sana telah mengeluarkan kebijakan baru. Semua jatah makanan yang biasa dibagikan kepada setiap suku Indian akan dikurangi setengah dari yang biasanya. Orang kulit putih berencana membuat mereka semua kelaparan. Dan setelah berita itu tersebar, para tetua suku tadi datang mencari Sitting Bull. Sitting Bull pun kesal mengetahui hal itu. Esoknya, Sitting Bull meminta Catherine berbelanja bahan makanan dengan uang yang sebelumnya ia dapatkan dari Catherine untuk bayaran melukis wajahnya. Catherine pun lalu pergi ke kota dengan ditemani Chaska dan berbelanja segala keperluan yang mereka butuhkan di sana. Namun, sesaat setelah Catherine keluar dari toko, seseorang melemparkan batu tepat mengenai wajahnya. Lalu dua orang yang tidak dikenal menariknya, memukulinya, dan melumuri wajah Catherine dengan tanah yang telah mereka kencing. There you go, whore. Now you're red just like him. Dan tak lama, Chaska pun akhirnya datang dan membawanya pergi. Catherine lalu dibawa kembali ke tempat mereka untuk diobati. Di hari yang lain, McLaughlin dan istrinya membagikan jatah makanan yang telah dikurangi jumlahnya kepada rakyat Indian yang berbaris mengantri. Tapi tidak terlihat adanya protes dari mereka akan jatah makanan yang jumlahnya dikurangi tersebut. Kolonel Grove yang menyaksikan kejadian tersebut seketika menyadari bahwa semua itu adalah perbuatan Catherine. Ia lalu meminta Jenderal Crook untuk menangkap Catherine karena telah mengacaukan rencana mereka. Tapi Jenderal Crook menolak karena menurutnya seorang wanita tidak bisa ditangkap hanya karena membelanjakan uang miliknya sendiri. Di tempat berbeda, Catherine yang sudah sadarkan diri dengan bekas luka di wajahnya tampak berubah sedikit pandangannya. Kali ini ia berusaha meyakinkan Sitting Bull yang selama ini diam untuk kembali melawan. Catherine meyakinkan Sitting Bull untuk menentang rencana pembatasan wilayah yang akan diberlakukan dengan cara memenangkan voting yang akan diadakan. Tentunya diperlukan seorang pemimpin untuk menggerakkan dan membuat seluruh suku Indian yang ada di tempat itu untuk mengerti dan melakukan keputusan yang tepat saat voting nanti. Catherine lalu menunggangi Rico untuk pergi memenuhi jamuan makan malam yang sebelumnya Jenderal Crook berikan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Catherine akhirnya kembali menunggangi kuda, melawan semua trauma masa kecilnya. Setelah sampai ke tempat tersebut, Catherine mengetuk pintu lalu masuk. Di dalam rumah terdapat Jenderal Crook, Kolonel Grove, Kolonel McLaughlin, dan istrinya yang sedang bermakan malam. Catherine yang tidak segan memperlihatkan luka lebamnya, membuat mereka sedikit kaget akan kondisinya yang seperti itu. Catherine langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia berkata bahwa ia akan membantu suku Indian dalam proses demokrasi yang akan diadakan dalam waktu dekat mengenai pembagian batas wilayah bagi suku Indian dan Amerika. Ia memutuskan untuk membantu kampanye dari suku Indian dan melawan para penjajah, karena ia juga memiliki hak suara dalam proses politik di tempat itu, apalagi dengan posisinya yang sekarang berada di antara para suku Indian. Dan kali ini, jika ada lagi kekerasan yang terjadi kepadanya atau kepada semua suku Indian yang ada di sana, Catherine mengancam bahwa ia tidak akan segan untuk melaporkan hal itu dengan mengirimkan telegram kepada Senator Frank.
salah satu kenalannya yang berada di kota. Hari demi hari pun Catherine lalui, menemani Sitting Bull pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, menemui para tetua dan rakyat Indian di sana. Mereka berdua mengajari dan meyakinkan mereka agar mau bersama-sama mempertahankan tanah mereka dengan menolak rencana pembatasan wilayah secara demokratis pada voting yang akan diadakan nanti. Oh, ich Becky. Wincun shipialo. Chause o ich beapiki hai. Dan di tengah kegiatannya yang baru tersebut, Catherine juga masih terus melanjutkan semua karya lukisannya yang belum selesai. Singkat cerita, acara pemilihan suara pun diadakan. Acara dimulai dengan pembukaan dari Kolonel McLaughlin. Lalu Kolonel Grove mulai memanggil tetua suku yang bernama Blackbeard dari suku Sans Arc untuk memberikan pidato. Blackbeard pun mulai berpidato. Tapi di tengah pidatonya, suasana riuh terdengar dari mereka yang menyambut kedatangan dari Sitting Bull. Bull lalu menyapa para tetua suku dan duduk di kursi yang mereka kosongkan. Setelah suasana mulai kembali tenang, Grove meminta Blackbeard untuk melanjutkan pidatonya. Namun Blackbeard kemudian berkata hanya itu yang ingin ia katakan, dan turun meninggalkan podium tepatnya berbicara. Kolonel Grove mulai terlihat sedikit gelisah, lalu memanggil tetua suku lainnya, namun tidak ada yang maju atau menjawab. Kolonel Grove pun berbisik kepada Jenderal Crook, memintanya untuk menunda voting yang akan dilakukan saat itu. Jenderal Crook lalu sedikit berdebat dengan Grove. Tapi di tengah perdebatan mereka, Sitting Bull berkata bahwa ia ingin memberikan pernyataan. Grove melarangnya berbicara, dan berkata bahwa Bull bukanlah anggota sah yang terdaftar dari komite voting. Namun Jenderal Crook punya pemikiran lain. Ia mempersilahkan Bull maju untuk menyampaikan pidatonya. Sitting Bull yang masih duduk di kursinya lalu berbicara dengan bahasa Lakota. Sejak orang kulit putih datang dan menghancurkan padang rumput di sana, tanah telah berubah menjadi debu. Dan di dalam debu ini terdapat jasad orang-orang kesayangan kita. Dan saat angin berhembus, angin itu menghembuskan nafas dari para pahlawan kita ke wajah kita. Para diplomat kita, dokter, guru spiritual, dan anak-anak kita yang telah mati. Roh Agung berbicara kepada kita melalui debu. Kau tidak bisa menjual bagian dari bumi, karena bumi itu milik Tuhan. Bull lalu mengambil tanah yang ada di bawahnya. Ia berkata, kami tidak akan memberikan tanah kami lagi, walau hanya sedikit ini. Yes. We will give no more of our land away, not even this much. Para suku Indian pun riuh mendukung apa yang diucapkan Bull. Grove lalu menyarankan jenderalnya untuk menunda voting kali ini, karena mereka tentu saja akan kalah. Tapi Jenderal Crook ingin voting tetap diadakan. Ia lalu memulai voting hari itu, yang tentu saja hasilnya adalah kekalahan bagi Amerika. Catherine sedikit heran kenapa mereka tetap melanjutkan voting. Lalu Grove menariknya dan berkata kenapa Catherine tidak juga memahami semua ini. Ini adalah hal yang sebenarnya Jenderal Crook inginkan. Karena jika mereka kalah pada voting ini, maka mereka akan memiliki alasan untuk berperang. Dan jauh di dalam hatinya, hal ini jugalah yang diinginkan oleh Sitting Bull, sambung Grove. Lalu di rumah, Catherine menunjukkan hasil karyanya yang telah selesai. Lukisan wajah Sitting Bull lengkap dengan baju kebesarannya. Bull pun menyukainya dan memandanginya dengan tersenyum. Lalu tiba-tiba, Kolonel Grove datang masuk ke ruangan itu. Bull mencoba mengusirnya, tapi Grove lalu berbicara pada Bull dengan bahasa Lakota. Pembicaraan mereka terlihat sangat serius dan menakutkan. Setelah Grove keluar, Catherine meminta Bull untuk ikut bersamanya ke New York, agar mereka bisa selamat dan hidup dengan tenang. Bull menolaknya dengan halus, lalu meminta Catherine untuk mengambil kayu lagi untuk perapian mereka. Di luar, Grove ternyata masih menunggu. Ia lalu menyekap Catherine dan membawanya pergi cukup jauh dengan menaiki kuda. Catherine lalu diturunkan di sebuah tempat. Setelah turun, ia mencoba berlari kembali ke tempat Sitting Bull berada. Sementara di pemukiman, sekelompok pasukan mendatangi kediaman Bull, lalu menembaknya.
Sitting Bull pun tewas seketika di tempat itu. Dikisahkan, seluruh suku Indian di tempat itu dikejar oleh kavaleri ke-7 selama 2 minggu, hingga akhirnya semua dari mereka tertangkap di sungai yang bernama Wounded Knee, dan sebanyak 300 pria, wanita, dan anak-anak ditembak mati. Tamat. Gimana filmnya? Sebuah kisah yang cukup memilukan ya. Dikisahkan juga, pemerintah Amerika pada saat itu mengabaikan hasil voting dan mendesak perjanjian pembagian wilayah menjadi hukum, dan menyita lebih dari 10 tanah suku Sioux, menghancurkan selamanya cara hidup kuno bangsa Lakota. Dan lukisan Sitting Bull yang dibuat oleh Catherine Weldon saat ini dipamerkan di Museum State Historical Society yang berada di Bismarck, Dakota Utara. Sebenarnya rating di beberapa website untuk film ini kurang begitu bagus, dengan hanya mendapat nilai 6,6 dari 10 di IMDb dan 53% dari 100 di Rotten Tomatoes. Rating yang kurang baik dikarenakan menurut beberapa kritikus, cerita yang dihadirkan dalam film kurang presisi atau detail dengan cerita asli yang terjadi sebenarnya. Tapi, mengingat masih kurang banyaknya film yang mengangkat kisah-kisah dari suku Indian, film ini masih tetap layak untuk masuk daftar tontonan kalian di waktu senggang. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film Woman Walks Ahead. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak aman. And see you next play!